Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi Di channel kita Kupas Misteri. Kita nggak akan pernah bosan bacain cerita-ceritanya para sobat kumis yang udah dikirim via email ya. Betul, dan ini ada email yang menurut gue sih ceritanya epic banget nih. Dan apa ya, kayak emang semua orang juga udah tahu nih. Kayaknya rata-rata udah tahu dan kemarin sempat viral ya. Jadi ceritanya datang dari daerah Bandung. Tapi ya. orang Jakarta ini kayaknya. Oke, jadi ini tuh kayak dia berkunjung ke suatu tempat yang viral banget lah ya. Viral banget dan itu memang ada tiket masuknya sih, emang tempat wisata gitu. Dan kalian juga pasti tahu nanti ini tempat syuting apa atau apa gitu ya. Nah, untuk cerita lebih jelasnya banyak bacain deh. Oke, langsung aja gue bacain ya, Sobat Kumis. Halo Sobat Kumis, perkenalkan saya Egi dari Jakarta. Gue mau cerita pengalaman gue waktu di rumah pengabdi setan. Rumah pengabdi setan ya, tepatnya yang berlokasi di Kampung Kertamanah, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di sini dijelasin deket pemandian Kertamanah. Jadi beberapa hari lalu gue pergi ke daerah Pangalengan. Ya bisa dibilang refreshing lah. Setelah new normal diadakan ini, tanpa pikir panjang, gue langsung bergegas jalan menuju villa yang udah gue booking 1 hari lalunya. Gue berempat sama teman-teman gue. Kita di sana rafting sama lakuin kegiatan outbound lainnya di salah satu tempat di sana. Kegiatan ini bisa dibilang berjalan mulus. Yang mau gue ceritain, ketika kita mampir ke salah satu rumah yang konon katanya dulu adalah rumah yang dipakai syuting film Pengabdi Setan. Yang sekarang itu ada semacam rumah second hostnya yang dijadiin tempat wisata. Emang buat umum. Lokasinya nggak jauh dari tempat gue nginep. Makanya pas yang lain ajak gue untuk coba mampir ke situ, pas lagi arah pulang, ya oke gue coba. Karena sempat viral dan gue juga penasaran. Daerahnya itu rumahnya bisa dibilang hampir mirip satu dengan yang lainnya. Jalanannya cukup berbelok dan gak mulus. Juga lumayan udah turun kabut. Akhirnya kita sampai. Sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Begitu masuk, kita diminta untuk membayar karcis atau tiket masuk senilai Rp10.000. Begitu kita masuk, untuk mencapai lokasi rumahnya lumayan beberapa meter dari pintu masuk. Begitu turun mobil, kita berempat sontak langsung dikagetkan oleh bapak-bapak yang menabrak portal di arah jalan masuk sebelah yang jelas-jelas tertutup, tapi seperti sengaja ditabrak. Kita semua bantu si bapak itu bangun, dan dia bilang, kok saya jatuh ya? Padahal tadi jelas saya lihat portalnya terbuka. Padahal seingat gue, dari tadi sebelum gue masuk, gue lihat portal di sebelah emang ketutup. Tapi ya udahlah, gue nggak mau mikir terlalu dalam. Akhirnya si bapak itu lanjut jalan lagi. Anehnya, warga sekitar tak terlihat heran melihat kejadian ini. Mungkin karena memang sudah sering terjadi, pikir gue.
gitu. Oke. Perlahan kita masuk ke dalam. Kita langsung disambut sama patung kepala rusa di ruang pertama yang udah dikasih kesan serem banget. Juga foto lukisan ibu properti syuting waktu itu juga masih jelas terpampang di sana. Warna cat yang agak pudar dan pencahayaan yang kurang bikin rumah ini semakin serem hawanya. Terlebih hari udah mau malam. Oh iya, FYI, for your information, tempat ini buka 24 jam. Ini adalah second house-nya. Jadi rumah aslinya itu ada di dataran rendah di bawah sana. Ini di dataran tinggi, yaitu rumah syutingnya. Infonya, dulu pernah ada kru film yang kesurupan waktu masuk ke rumah aslinya. Letaknya lebih masuk ke pelosok gitu karena di bawah. Mungkin singkat cerita pembuatan film jadi bikin second house yang mirip kali ya, agar nggak masuk ke rumahnya langsung. Singkat cerita, gue masih berada di ruang tamu, tepatnya di bawah tangga. Gue udah mulai ngerasain hawa-hawa yang gak enak. Di sana memang diadakan properti hantu-hantuan. Dari yang cuma kain putih yang digantung, pocong-pocongan yang tiba-tiba keluar dari dalam lemarinya Bonnie, juga ada orang yang berdandan layaknya hantu. Dari bawah tangga, gue berjalan menuju sumur yang ada kamar mandi. Di sana ada kain putih yang menggantung. Juga ada kendi di tepi sumur. Cuma gue lihat sosok lain di situ, yaitu anak kecil yang sedang berdiri di balik sumur. Dua dari temen gue lihat hal yang sama. Entah kenapa gue juga gak ngerti. Sedang temen gue yang lain lihat ada yang lewat sepintas dari arah pintu belakang yang gak jauh dari sumur. Setelah kita merasakan hal-hal aneh yang ada di lantai bawah, kalian pasti tahu dong puncaknya ada di mana. Infonya, menurut dari penjaga ataupun warga sini yang sedang berkunjung, 80% pengunjung tidak berani naik ke atas sampai ke kamar si ibu. Mentok di kamar si Bonnie sampai sumur. Sebenarnya gue orangnya penakut guys. Cuma karena gue pikir kita rame-rame ini berempat, ya udah kita sepakat buat coba naik. Tapi saat itu sedang azan maghrib. Kita rehat sejenak. Berencana setelah ke atas, kita cari masjid sekalian lanjut perjalanan pulang. Sekali lagi gue bilang, sumpah ini rumah serem banget. Singkat cerita sekitar jam 6.10 gue naik ke atas. Begitu naik tangga, perasaan gue udah campur aduk antara penasaran tapi deg-degan atau takut. Begitu gue buka pintu kamarnya, kita langsung dikagetkan dengan patung atau boneka si ibu yang berdiri seperti pakai gaun pengantin, persis seperti di filmnya, dan bisa digeser-geser. Itu cuman mannequin ya. Satu lagi di balkon, satunya di depan jendela persis, pakaiannya sama, serba putih. Dan kita juga dikagetkan oleh sosok putih yang tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah orang penjaga yang menyamar jadi hantu. Di sana ada yang jadi hantu juga ya, kayak rumah hantu ya. Ya akhirnya kita tahu kalau itu manusia yang nakut-nakutin. Karena cuma ada kita berempat, akhirnya si Mas itu ya jadi ngobrol sama kita. Lalu kita turun ke bawah sama-sama. Sambil jalan di tangga, temen gue nanya, "Mas, temennya yang dua gak ikut turun juga?" "Yang mana?" "Yang jadi hantu juga kayak Mas." "Saya cuma sendiri di atas, Jang," jawab si Masnya itu. Entah siapa. "Yang patung itu properti." "Iya tahu, yang deket pintu kan?" "Iya bukan, tapi kan ada juga yang di balkon sama depan jendela tadi." Si Masnya langsung diem dan tiba-tiba mukanya pucat. Sampai bawah, penjaga yang lain datang kasih minum si Mas itu karena dia
kayak cuma gugup gitu, nggak bisa ngomong. Dan ternyata dia kaget karena dia di atas cuma sendiri sama patung kain ibu itu. Tapi kenapa jelas kita berempat lihat di situ kalau ada yang lain juga. Yang kita pikir itu adalah penjaga yang lainnya yang nyamar jadi hantu juga. Jadi ternyata si Mas ini sudah cukup biasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya. Cuma dia kagetnya semakin hari kenapa semakin banyak jumlah yang ditanyakan atau kok bertambah terus. Sedangkan dia sedang tidak lagi jadi hantu di atas, tapi di atas ada yang lihat. Memang sudah sering, katanya di sini banyak kuntilanak infonya. Dan temen gue juga cerita kalau awal masuk dia lihat ada yang lewat baju putih, rambut panjang sekilas, tapi hilang gitu aja. Dan kondisinya di bawah gak ada penjaga yang jadi hantu buat nakut-nakutin. Setelah banyak bercerita dengan warga atau pengunjung yang lain yang juga merasakan hal yang sama ketika berada di dalam, gak kerasa waktu menunjukkan pukul 18.40 dan kita akhirnya pergi lanjutin perjalanan dan maghriban dulu. Alhamdulillah sepanjang perjalanan sampai ke rumah gak ada keanehan apapun lagi yang terjadi. Cukup sekian cerita dari gue. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih sudah dibacakan. Saran gue, buat yang penasaran, gak apa-apa coba datang atau sekalian mampir. Tapi kalau bisa datang di siang hari, karena siang hari pun hawanya udah serem banget apalagi malam. Dan usahakan jangan pas di waktu ba'da maghrib. Sekian, saya Egi, terima kasih. Terima kasih Egi dari Jakarta ya. Gila. Apa ya? Tempatnya serem banget berarti ya. Tempatnya serem banget. Gue nonton filmnya juga serem gitu kan. Kebayang juga tuh gimana set lokasinya itu kan tempat kejadiannya. Walaupun gue belum pernah kesana ya, tapi gue kan udah pernah nonton filmnya. Dan ini emang replika dari rumah aslinya ya. Betul, jadi katanya rumah aslinya itu sebenarnya di dataran rendah atau lebih ke perkampungannya lagi ya. Kalau misalkan yang second house di dataran tinggi ini kayaknya emang sengaja dibangun buat syuting. Mungkin karena entah kenapa rumah yang aslinya kayaknya emang benar-benar nggak bisa dipakai syuting mungkin ya, karena sempat ada beberapa kru yang kesurupan infonya. Jadi kan mereka bikin replikanya ya supaya bisa, karena cerita ini sebenarnya dari ini ya, cerita nyata ya. Cerita nyata. Si pengabdi setan ini ya. Si pengabdi setan ini dari tahun 1983. Jadi ya udah kebayang kan, buat kalian juga pasti udah pada nonton nonton filmnya si pengabdi setan gitu kan. Mungkin rumah aslinya lebih tua kali ya. Betul. Infonya juga di sana itu nih, kalau misalkan kalian mungkin udah masukin daerah sana, rumahnya itu mirip-mirip. Jadi kayaknya bangunannya tuh hampir sama seperti itu semua gitu. Terus sama rata-rata yang kesini pasti pernah ngalamin pengalaman ini ya, pengalaman apa yang aneh gitu ya. Betul, pasti ada, karena sebenarnya kan itu rumah hantu. Oke lah kalau misalkan kita dikagetin sama hantu-hantuan atau ada boneka pocong yang keluar gitu dari lemarinya si Boni gitu kan. Terus maksudnya hal biasa di rumah hantu, namanya juga rumah hantu, tapi setiap yang kesini pasti kayak ada sosok lain di selain si penjaga-penjaga yang nyamar jadi hantu ini gitu. Kayak mereka ini ya, dia nemuin 2 ya di atas yang dikira petugas, yang dikira penjaganya nyamar. Ya. Tapi kenapa kita turun ke yang 2 nggak turun? Itu mereka awalnya ngiranya emang pertama hantu beneran. Terus begitu datang ngelihat penjaga dia agak tenang gitu kan. Agak tenang, berarti yang 2 tadi juga penjaga juga, manusia juga. Tapi nyatanya plot twistnya ternyata begitu dia ngobrol sama si yang jadi hantu ini, dia cuma sendiri. Cuma sendiri di atas. Jadi yang 2 itu benar-benar hantu beneran gitu kan. Betul. Sama yang waktu di sumur, masih inget nggak? Katanya dia anak kecil. Nah itu sebenarnya gini ya, gue kan sempet dapat email nih. Sempet gue baca sebelum gue bacain di sini, pas gue baca itu gue sempet kayak cari tahu apa emang benar gitu ya. Ternyata sosok anak kecil ini kayaknya emang stay-nya di situ deh.
Karena emang banyak beberapa pengunjung yang ngelihat anak kecil itu di balik sumur sama deket kendi itu. Yang padahal tuh properti di sumur cuma ada kayak kain putih yang menggantung, nggak ada yang lain. Tapi kenapa? Itu pun yang ngeliat cuma dua dari temennya kan, nggak semuanya ngeliat sosok anak kecil itu. Sama yang di bawah tangga, pokoknya berasa Terus banget juga deh gue horornya sempat gimana. juga browsing nih karena cerita ini di YouTube juga banyak kayaknya yang ngelihat penampakan si ibu ya, yang kelihatan dari balkon gitu kan. Sempat juga ada yang ketangkap kamera gitu kan. Cuman ya gimana, emang mungkin karena dari background ceritanya buat filmnya juga serem banget kan ya, itu epic banget. Terus apa sih namanya, properti syuting juga masih ada di situ kan, kayak lukisan, foto. Maksudnya emang nggak dilepas gitu. Ya balik lagi emang ya udah mindsetnya orang-orang di situ, ceritanya serem. Jadi ya mungkin teman-teman juga banyak yang pernah kesana dan punya pengalaman yang lain, atau mau nambahin, mau cerita pengalamannya, boleh nanti tulis di kolom komentar, nanti biar kita coba bahas aja di situ. Siapa tahu ada orang Pangalengan juga nih yang dengerin kumis malam ini, terus punya pengalaman juga atau mau berbagi cerita setelah, mungkin jaraknya kalau ke situ nggak jauh ya, mau bagi-bagi silahkan. Nanti mau dibikin sampai berapa season, apapun ceritanya pasti kita akan tetap bacain. Yang jelas sih cuman tadi sarannya kalau datang ke sana jangan pas malam ataupun mau maghrib. Walaupun tempatnya bukanya 24 jam ya. Nah ya 24 jam infonya tempat itu dibuka. ya kali malam-malam ke situ. Mungkin buat uji nyali kali ya, dipersilakan juga. Kita sih nggak murah, nggak mahal gitu. At least sih cuman 10.000 gitu. Tapi yang update 20.000 temen gue kemarin baru sana, baru aja bulan kemarin. 20.000 berarti udah naik ya, semenjak viral harga karcisnya naik lagi. Dan pas gue tanya juga, gue sempet tanya, lu kesana ada pengalaman serem nggak? Ya dia bilang sih ya hawa-hawanya yang udah serem gitu kan. Betul. Hawanya dingin kayak gitu kan, serem gitu. Ya dia juga pas sore kan ke situ ya. Tapi ya cuma sebentar doang, cuma kepo doang. Ya udah, kita cukupin aja malam ini ya. Malam ini kita selesai bacain ceritanya dari Egi, pengalamannya. Thanks nih udah dibagi informasinya lumayan banyak. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau kirim cerita bisa di email ya, di deskripsi ada. Dan setiap cerita yang kita baca nanti akan dapat hadiah yang menarik. Ditunggu aja Buat yang hadiahnya belum sampai, kita lagi melakukan proses pengiriman. Jangan lupa untuk selalu pantau IG kita di @kupasmisteri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tetap di Kupas Misteri.